Jadi anak-anak setelah kita membuat, model IR diagram, itu kan bentuknya model secara teori ya. Jadi model IR diagram itu kita pakai apa yang kita sudah sepakati ya, kita pakai untuk, eee, atau sebentar, ya, misalnya Ibu buat ini adalah pakai, eee, huruf ya, nggak pakai istilahnya nggak pakai real case. Ibu pakai A, B gitu ya, Nak, ya. Nah, di sini kalaulah Ibu punya A1, A2, A3, A4, ini Ibu mewakili kompleks atribut ya, yang sudah Ibu jelaskan untuk atribut yang simple, komposit ya. Nah, misalnya yang A1 ini adalah atribut komposit. Oh, jangan deh, yang A1 ini Ibu jadikan primary key. Oh, nggak usah garis ya, Nak. Teman-teman karena ini online, jadi silakan ada yang mau sambil makan, tapi mohon fokusnya bisa ini ya, Nak, ya. Ceritanya ini lurus ya garisnya. A1 ini adalah primary key. Nah, kalaulah primary key ini itu adalah primary key yang komposit, misalnya ya, ini A1.1, A1.2 gitu ya. Nah, maka nanti ini, yang harus dikasih garis bawah itu tiga-tiganya. Baik A1, A2, ataupun A3. Ibu agak belum familiar ini dengan arena ya. Nah, gimana caranya ya ini supaya bagus lurus? Ini ini text color. Ini Ibu ganti untuk primary key-nya pakai warna ya, Nak, ya? Ibu agak susah memberi garis bawah. Nah, A1, lalu A2 misalnya kita buat ini adalah yang multi value atribut. Oke. Yang A3 misalnya kita bikin jadi deriv atribut, ya. Kan kalau teman-teman ingat, untuk, kompleks atribut itu ada dibagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah simple versus composite atribut. Yang kedua itu kelompok yang single versus multi value atribut ya. Dan yang ketiga itu deriv versus non-deriv atribut. Nah, yang keempat itu adalah mandatory, ini tambahan dari Ibu ya. Mandatory versus non-mandatory atribut. Nah, ini adalah pembagian jenis-jenis atribut menurut nilai-nilainya. Nah, untuk yang simple dengan komposit itu ini Ibu agak susah. Teman-teman ada yang bisa bantu Ibu kasih garis bawah nggak? Kalau dulu tuh ada yang bisa bantu Ibu jadi dia bisa lurus gitu. Halo. Yang primary key-nya Ibu akan membuat si A1 ini supaya teman-teman lihat nanti ya. Kalau ada yang bisa silahkan memberi garis bawah di A1, A1.1 dan A1.2. Kalau enggak, kita ganti simbolnya jadi warna merah ya. Nah, kita bagaimana mentransformasikan model IR diagram ini ke dalam skema relasi. Skema relasi itu simbolnya kayak gini, Nak, yang pakai kurung buka. Ya, nah kalau A1 ini adalah primary key, tapi dia komposit, maka yang dituliskan itu adalah yang atomiknya, bukan yang masih komposit. Jadi yang dituliskan di dalam tabel itu adalah A1.1 dengan A1.2. Lalu kalau yang, multi value atribut dia akan keluar jadi tabel baru, ya. Jadi tidak Ibu tulis di sini,
Lalu A3 yang derif atribut, dan A4 atribut yang biasa, jadi seperti ini. Nah, nanti yang jadi primary key di sini akan dikasih garis bawah. Nah, di sini Ibu bisa. Bentar, kenapa di atas Ibu nggak bisa ya? Bentar. Ibu kurang tenang tadi. Coba ya. Kalau Ibu bisa taruh ke sini. Nah, bisa ternyata nggak. Ctrl C, Ctrl V. Eh, yang dikasih garis bawah itu primary key. Jadi si A1-nya sendiri dia tidak jadi skema relasi atau tidak akan jadi kolom. Ya. Bu, bagaimana dengan yang multi value atribut? Nah, multi value atribut akan keluar seperti ini. Nah, dia akan keluar jadi skema baru atau tabel baru. Nah, biasanya itu disebutkan nama si tabelnya, nama si skemanya atau entitasnya, plus dengan nama si multi value-nya. Jadi kalau seandainya ini adalah himpunan entitas A, maka nama skemanya itu adalah A strip si kolom multi value-nya. Nah, nilainya apa yang ada di dalam? Nilainya yang ada di dalam itu adalah si primary key dari si entitas A dengan multi value atribut. Jadi di sini akan ada A11, A1.2, dan A2. Perhatikan dengan baik. Nah, untuk yang multi value atribut, ini semuanya jadi primary key. Jadi untuk satu himpunan entitas ini saja, ini akan menghasilkan skema relasinya demikian. Sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu? Ibu, saya mau nanya. Iya, boleh. Jadi yang ngebedain IRD sama skema relasi itu apa ya, Ibu ya? Simbolnya aja, nah. Oh, Kalau simbol. himpunan entitas itu seperti ini, gambarnya. Nanti kalau seandainya si skema relasi bentuknya gini, nak, kayak himpunan. Jadi nama si himpunan entitasnya akan jadi nama skemanya, lalu si nama atributnya akan jadi nama kolom-kolom di sini. Gitu. Jadi yang ini Ibu belum bisa bilang model IRD karena belum ada relasi ya. Jadi nanti Ibu akan relasikan ini model relasi, model IR diagram yang ini. Oke. Yang ini adalah skema relasi, nak. Yang ini nih, nak, yang Ibu tulis di bawah. Bisa dipahami? Baik, Bu, paham. Makasih, Bu. Sama-sama. Ini untuk yang multi value apa namanya, yang kompleks atribut ya, nak, ya. Jadi atributnya bukan cuma satu, nggak tanpa simbol, ini yang udah kompleks. Nah, sekarang Ibu mau buat sebuah himpunan entitas, namanya himpunan entitas B. Ibu akan menjelaskan dari yang biner ya, nak, ya. Ini B. Oke. Ini Ibu sebut. Nah, perhatikan, untuk model IR tidak boleh ada nama relasi yang sama. Kalau nama kata kerja udah habis, udah sebutin aja nama kedua himpunan entitasnya. Kayak contoh di sini himpunan entitas yang berelasi adalah A dengan B, maka sebutlah dari kiri ke kanan AB. Kalau memang kata kerjanya udah habis. Nah, di sini Ibu akan bikin, oke, ntar ini Ibu lurusin deh. Nah, untuk yang biner, ini sangat berpengaruh yang namanya constraint. Baik itu one to many to one, atau many to many. Sangat berpengaruh kepada hasil skema relasi. Jadi setelah kita melihat satu buah himpunan entitas, sekarang kita lihat himpunan entitas itu berelasi kemana aja. Ya. Nah, untuk yang B, Ibu akan coba buat di sini relasinya adalah, atributnya adalah B1, di sini ada B2,
ada B3, ada B4. Ibu akan memberi contoh di sini yang menjadi primary key itu atribut biasa, namun di sini akan memiliki 2 buah yang namanya multi-value atribut. Karena akan mungkin ya, Nak, ya, memiliki 2 multi-value atribut. Di sini yang menjadi atribut komposit itu bukan primary key di sini. Penulisannya memang harus menjorok ke dalam ya, untuk yang komposit ya. Misalnya Ibu taruh ini tetap untuk yang ini Ibu lengkap ya. Kalau kalian sesuai dengan proses bisnis dan kondisi di organisasi ya. Bentar, Ibu akan copy saja dari sini karena sudah lurus. Nah, di sini primary key-nya Ibu taruh yang B1. Oke. Ibu akan buat dulu yang many to many ya. Many to many baik itu total ataupun parsial, hasilnya akan sama. Ibu bikin contoh di sini yang total parsial. Oke. Nah, di sini skema relasinya untuk yang B adalah B1, perhatikan ya, B4.1, B4.2 lalu dengan B5. Teman-teman nanti di di presentasi tugas besar nih skema relasinya juga harus dijelaskan ya. Ibu taruh di sini dulu ya. Untuk yang multi value atribut, nah kita akan lihat. Panjangan ya, saudara-saudara. Bisa pendek nggak nih? Ya. Ini tadi dia nggak ini ke titik ini ya. Oh gitu. Oke. Ini primary key-nya hanya B1. Sampai sini bisa dipahami. Jadi yang atribut yang derif atribut, kalau Ibu ingatkan lagi, derif atribut itu sebuah nilai yang dipengaruhi oleh atribut yang lain. Dan nilainya itu tidak diinput oleh user, tapi akan dihitung oleh sistem. Jadi kalau bisa dibilang derif ini adalah sebuah fungsi atau prosedur. Biasanya fungsi sih karena dia ngembaliin nilai ya. Karena di dalam himpunan entitas B ini ada 2 buah multi-value atribut, maka dia akan keluar menjadi masing-masing satu multi-value atribut itu akan menjadi satu skema. Nah, jadi yang satu ini adalah B1, yang nilainya di sini akan adalah B1 dan B2. Dan kedua-duanya itu adalah primary key. Mudah-mudahan nanti di contoh IR diagram ada yang kompleks ya atributnya ya. Lalu untuk yang B3, sorry ini B2. Nah. B3, gunaon jadi ada panah. Maaf. Nah, seperti ini. Ini pun sama. Dua-duanya menjadi primary. Karena dia multi-value atribut. Kalau kalian nggak kasih garis, dua-duanya salah. Nggak ada pengurangan nilai, udah aja salah aja. Nah, bagaimana dengan himpunan relasi? Karena kan IR diagram itu adalah sebuah skema yang saling berelasi. Kalau hasil skema relasinya cuma kayak gini, ini namanya bukan transformasi IR diagram to skema. Ini entitas to skema. Nah, multi-value atribut, setiap relasinya itu akan menjadi sebuah skema baru. Jadi akan keluar di sini yang namanya
skema AB. Kalau seandainya misalnya ternary, si relasinya itu ada ABC, ya berarti si yang many to many-nya itu ABC gitu ya. Ibu bikin 2 aja karena kalau bikin 3 atau 4 di sini nggak akan cukup ya. Nah, AB ini isinya apa? Kalau si relasi AB ini tidak memiliki atribut deskriptif, atribut yang ada dalam dirinya, maka si AB ini akan mengambil primary key dari kedua himpunan entitas yang berelasi. Dalam hal ini adalah himpunan entitas A dan himpunan entitas B. Kita ambil primary key dari si A itu apa? A1 dan A1.1 dan A1.2. Sedangkan dari himpunan entitas B adalah B1. Jadi, inilah skema untuk himpunan entitas yang seperti ini. Apakah bisa dipahami? Ibu izin print screen. Ibu kirimkan ke grup. Hmm. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Ibu akan tambah page baru ya. Tambahin page gimana ya? Bentar ya, Ibu